Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Balik lagi di channel Ibu ya. Dan buat sesi ini, di video kali ini kita bakalan belajar gambar yuk. Gimana caranya gambar jaringan-jaringan yang pada ini akan menyusun organ. Moga-moga bisa bikin kalian mudah untuk memorizing strukturnya ya. Dan sebelum kita mulai gambar, lupa di dalam video ini juga ada tambahan konsep mengenai jaringan xilem salvloem sebagai jaringan pengangkut dan juga jaringan sekretoris yang merupakan bagian dari jaringan dewasa. So kita belajar bareng-bareng ya. Have a nice learn. Dan seperti biasa, fokus dulu yuk. Check this out. Congratulations ya buat yang benar. Dan silahkan kalian simpan skornya. Itu adalah skor pertama. Dan langsung saja kita maju ke konsep kita hari ini. Oke, sekarang kita coba menggambar jaringan pertama ya, yaitu jaringan meristem apikal. Dan jaringan meristem yang kita akan gambar yang ada pada akar. Nah, kita mulai dengan bagian luar jaringan ya. Kemudian ini bagian ujung akar yang disebut dengan tudung akar. Setelah itu baru deh kita menggambar bagian meristemnya. Nah, ini adalah bagian meristem apikal ya, tempat terjadinya pembelahan. Nah, di bagian belakang dari zona pembelahan meristem apikal, di situ terdapat meristem dasar. Nah, ini ya. Ini disebut dengan meristem dasar, masih tempat terjadinya proses pembelahan juga. Kemudian di bagian belakang zona pembelahan, jadi ini adalah zona pembelahan ya, yang bagian depan meristem. Nah, di bagian belakangnya terdapat zona pemanjangan. Ini salah satu soal yang sering ditanyakan ya, pembagian zona pada penampang akar. Oke, ini dia zona pemanjangan. Dan di belakang zona pemanjangan itu terdapat zona diferensiasi. Nah, sel-sel inilah yang akan berdiferensiasi, berkembang, berubah bentuk dan fungsi menjadi jaringan dewasa. Jadi dari mulai bagian merah ini, zona diferensiasi. Nah, sekarang kita coba gambar bagian lain dari akar ya, yang juga terkadang muncul di soal. Yaitu apa coba? Keren rambut akar atau trikoma modifikasi epidermis. Kita coba identifikasi ya. Bagian ini adalah keren tudung akar. Kemudian bagian selanjutnya, oke, bagus, itu adalah meristem apikal. Kemudian meristem dasar. Dan selanjutnya, oke, zona pemanjangan. Simpan skor, jangan lupa. Dan bagian yang ini adalah keren zona diferensiasi. Ya, setelah tadi kita menggambar meristem apikal pada akar, sekarang kita coba menggambar meristem apikal pada batang. Kita mulai dari bagian luarnya. Ini adalah bagian ujung dari batang ya pada proses pertumbuhannya.
Dan kita mulai dengan warna biru ini, yaitu adalah meristem apikal. Ya, meristem apikal pada batang tempat pembelahan. Di bagian belakangnya sama dengan meristem apikal pada akar, juga terdapat meristem dasar ya, yang juga merupakan bagian yang terjadi proses pembelahan di sini. Dan bagian terakhir di sini adalah calon kuncup daun di bagian yang merah ini ya. Jadi inilah dia jaringan meristem apikal pada batang. Oke anak-anakku, sekarang kita coba menggambar parenkim ya. Nah, ini adalah bagian luarnya, tentunya itu adalah dinding selnya. Sekarang kita coba menggambar membran selnya. Ukuran bulatannya besar ya, karena memang selnya hidup. Jadi ciri khas dari parenkim itu adalah selnya hidup. Kemudian kita gambar inti selnya. Dan ini adalah vakuolanya, karena parenkim itu berperan sebagai cadangan makanan, jadi ukuran vakuolanya lebih besar. Ini apa? Dinding sel gut. Kemudian ini apa? Membran sel bagus. Lalu ini nukleus keren, dan ini adalah vakuolanya. Disimpan skornya ya. Sekarang yang namanya jaringan tentunya susunan dari sel. Jadi jaringan parenkim adalah kumpulan dari sel-sel parenkim. Kita coba gambar dulu dindingnya aja ya, dalam jumlah yang lumayan lah. Kalian tergantung nanti pengen bikin satu jaringannya tersusun dari berapa sel di sini gitu ya. Kita coba percepat ya bikin dinding selnya. Oke, nah sekarang dinding selnya udah beres nih. Kita coba mulai bikin membran selnya. Jadi yang warna biru ini adalah membran sel. Ingat, ukuran selnya besar karena sel-sel dari parenkim itu masih berupa sel hidup ya. Oke, kita gambar membrannya semua. Masih membrannya. Sekarang kita coba bikin vakuolanya ya. Semuanya dikasih vakuola, disesuaikan dengan ukuran selnya. Jangan lupa peran vakuola sebagai keren, cadangan makanan. Oke, kita bikin semua ada vakuolanya. Ini kalau gambarnya komplit ya. Ini sudah ada vakuolanya semua. Nah, sekarang kita coba tambahkan nukleusnya. Dan nukleus di semua sel penyusun jaringan parenkim ya. Oke, gampang ya, tinggal bikin titik aja di sini karena ukuran selnya juga kecil-kecil. Oke, selesai. Satu lagi. Dan jangan lupa di sini ada ruang antar sel. Nah, inilah yang membedakan antara jaringan parenkim dengan yang lain tuh banyak ruang antar selnya yang tempat terjadinya pertukaran udara ya pada jaringan tersebut. Oke. Ruang antar sel, ruang antar sel. Oke, nah selesai. Ini dia adalah anatomi dari parenkim. Bagian luar adalah dinding sel, yang biru adalah membran sel, yang kuning adalah vakuola, dan yang hitam bulatan itu adalah nukleus.
dan yang merah itu adalah ruang antar selnya. Untuk bentuk yang lebih sederhana sebenarnya kamu bisa bikin bulatan seperti ini ya, karena bentuk dari parenkim itu adalah seginya banyak gitu ya, jadi bikin sembarang bentuknya, tapi yang paling harus diingat adalah sisakan space untuk ruang antar selnya gitu. Jadi sebenarnya gampang banget untuk bikin jaringan parenkim. Jangan lupa bulatan-bulatan ini tuh penuh arti ya, jadi mulai sekarang kalau kalian bikin gambar bulat tuh itu tuh sel loh gitu, dan kita tuh nggak bakalan bisa hidup kalau mereka tuh nggak ada, nggak berkumpul. Oh, ini kalau tumbuhan ya, tumbuhan nggak bisa hidup karena kita lagi bahas dengan tumbuhan. Nah kalau sudah, tinggal dibikin ciri buat ruang antar selnya deh, udah. Jadi ini sudah mulai mewakili struktur dari parenkim. Oke, kita lengkapi lagi ruang antar selnya. Dan selesai deh. Ini dia model kedua dari parenkim. Oke, untuk organ dalam kita mulai dari bagian luar dong, proteksi. Apa coba? Iya, ini dia adalah jaringan epidermis dengan bentuknya yang sangat khas, yaitu persegi panjang, melindungi bagian daun. Oh jangan lupa, epidermis pada daun tuh ada dua ya, ada bagian atas dan bagian bawah, dan kita lagi bikin bagian atasnya dulu. Dan biasanya bagian atas itu dilapisi oleh lapisan kutikula. Nah yang bagian kuning ya, kuning ini adalah kutikulanya yang bikin daun untuk kedap air. Nah sekarang kita coba gambar parenkimnya ya. Parenkim pada daun itu ada dua. Yang pertama ada palisade. Nah ini atau jaringan tiang. Kita bikin palisadenya di sini, dan disinilah letak dominan dari kloroplas, di mana proses fotosintesis terjadi tentunya. Tuh, jadi bentuknya seperti tiang-tiang berada di bagian bawah dari epidermisnya ya kalau kalian gambar. Sekali lagi, tempat dari kloroplas terbanyak. Selain jaringan tiang, parenkim pada daun juga terdiri atas spons atau jaringan bunga karang. Nah yang warna kuning ini yang lagi digambar, ini adalah jaringan bunga karangnya. Di sini juga terdapat kloroplas tapi tidak sebanyak pada palisade ya. Kemudian kita lengkapi, masih bikin sponsnya seperti bunga karang pada terumbu karang ya. Dan setelah gambar ini kita coba gambar epidermis bawah. Nah kalau modifikasi epidermis daun yang untuk pertukaran udara apa? Iya benar, nah ini stomatanya hanya ada di bagian epidermis bawah ya. Kalau kalian gambar itu yang gambarnya berbeda, itu adalah stomatanya. Oke, dan sekarang kita coba gambar pembuluhnya ya. Ada silem dan floem. Seperti biasa, bulatan yang besar itu adalah silem untuk mengangkut air. Nah ini bulatan-bulatan yang lebih besar. Oke, yang masih besar, sementara yang lebih kecil dan warnanya hijau di sini itu adalah floem. Bulatannya lebih kecil, biasakan dibedakan antara gambar floem sama silem. Kemudian bertumpuk ya, lebih padat karena dia mengangkut hasil fotosintesis berupa makanan. Oke, zat makanan. Ini dia gambar dari jaringan penyusun organ daun. Sekarang kita coba identifikasi ya. Oke, bagian ini adalah keren, kutikula, sementara ini epidermis, simpan spornya. Yang ini adalah epidermis bawah, betul, benar, ini palisade atau jaringan tiang. Ini adalah jaringan bunga karang, dua-duanya penyusun parenkim. Kemudian berikutnya yang ini silem, keren banget. Dan yang ini adalah floem, dua-duanya adalah jaringan pembuluh, biasanya ada pada tulang daun ya. Dan ini yang terakhir
stomata. Oke anak-anakku, ini dia jaringan-jaringan penyusun organ daun. Oke, sekarang kita coba menggambar sel dari sklerenchyme ya. Kita mulai dengan gambar dinding selnya. Kemudian juga kita gambar sel yang sudah matinya. Seperti yang kita tahu bahwa sel pada sklerenchyme itu sudah mati, makanya kecil dan menyusut. Jadi kalau kalian lihat di jaringannya itu pasti terlihat lebih kecil dibanding dengan jaringan yang tersusun atas sel-sel hidup. Kemudian kita coba, nah warna merah ini adalah ilustrasi penebalan pada dinding selnya. Jadi dinding selnya itu mengalami penebalan yang sangat berbeda dibanding dengan kolenchyme, walaupun sama-sama mengalami penebalan karena tersusun atas selulosa dan mengandung lignin yang sangat kuat. Inilah yang menyebabkan struktur dari sklerenchyme itu sangat tebal. Ini bagian apa tadi? Cerdas yang jawab, dinding sel 100 sekolah. Ini bagian dari selnya. Benar sekali, disimpan skornya ya. Nah sekarang kita coba menggambar jaringan. Kita tahu bahwa jaringan adalah kumpulan dari sel, berarti jaringan sklerenchyme adalah kumpulan dari sel-sel sklerenchyme. Kalian bisa mulai dengan menggambar dinding selnya dulu ya. Misalnya kalian mau bikin berapa sel nih gitu. Nah setelah itu setelah dibikin dinding selnya, kalau aku di sini bikinnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6, 7. Oke, 7 sel di sini ya. Diawali dengan dinding selnya dulu, kemudian kita coba gambar selnya. Semuanya memiliki sel yang ukurannya kecil seperti ini. Dibikin semua selnya. Dan di sini tidak akan terlihat adanya inti sel, kemudian vakuolanya, karena semuanya sudah mati selnya ya statusnya. Baru setelah itu kita bikin penebalan pada semua bagian dinding selnya. Kita tebalkan. Ingat, struktur dinding selnya mengandung selulosa atau tersusun atas selulosa yang mengandung lignin. Kalau kolenchyme itu bukan lignin tapi pektin ya. Makanya tidak sekeras sklerenchyme. Kalau kolenchyme itu selalu lignin, selulosa lignin, selalu pektin, selulosa pektin. Itu ya, itu ada di kolenchyme. Kita percepat ya. Kita percepat proses penebalannya dan selesai. Inilah dia jaringan sklerenchyme yang terlihat mengalami penebalan kumpulan dari sel-sel sklerenchyme. Nah, pada buku yang kalian miliki, D.A. Pratiwi yang kalian punya, struktur sklerenchyme-nya dibuat dengan ilustrasi adanya beberapa garis yang merupakan simbol penebalan seperti ini gitu. Jadi nah yang warna biru ini adalah selnya, sementara ilustrasi penebalannya adalah yang warna merah gitu ya. Ada beberapa penebalan ke arah luar. Sebenarnya itu boleh saja ya. Jadi minimalnya kalian tahu kalau lihat bentuk yang seperti ini juga adalah gambar dari sklerenchyme. Dan itu ada di buku paket kalian di gambar sklerenchyme ya. Jadi sama saja. Oke, inilah bentuk sklerenchyme model yang kedua.
before coenzyme sekarang kita coba gambar selnya dulu ya. Ini adalah membran sel dari sel coenzyme. Oke, dan kita coba bikin nukleusnya. Kemudian baru kita bikin dinding selnya yang mengalami penebalan, dan penebalannya merupakan penebalan dari selulosa yang mengandung pektin ya, bukan lignin, karena lignin itu buat sklerenchyme. Jadi ini adalah penebalan selulosa berupa pektin pada coenzyme. Oke, ini dia struktur utuh dari sel coenzyme. Oke, sekarang kita coba bahas struktur jaringannya ya. Kita percepat nih, gambar membran selnya, gambar nukleusnya, dan kita coba bikin penebalannya juga dari dinding selnya. Oke. Dan inilah dia jaringan coenzyme tersusun atas sel-sel coenzyme dengan bentuk sel yang besar karena sel-selnya masih hidup ya. Oke. Dan yang selanjutnya jaringannya itu adalah jaringan pengangkut. Kalau pada makhluk hidup tuh kayak pembuluh darah yang mengelarkan saking semangatnya mengalirkan makanan ke seluruh tubuh sama oksigen ya kalau di tubuh makhluk hidup, kalau manusia, hewan. Nah, kalau tumbuhan itu mengedarkan air dan nutrisi, dan itu dipegang oleh, coba tebak ya, bagian tumbuhan yang mengangkut air dan mineral. Keren banget, silem. Nah, silem ya, silem belum di dalam. Jadi silem itu adanya di dalam tumbuhan, dan dia itu nggak belum ya, nggak merah gitu. Dia itu mengangkut air. Sementara satu lagi ada yang mengangkut hasil fotosintesis. Keren banget. Phloem, fotosintesis tuh. Sebenarnya itu keyword loh. Kalau misalnya kalian itu takut ketuker antara silem sama phloem, kamu kuasain satu aja. Phloem, fotosintesis. Berarti yang mengangkut air dan mineral siapa? Silem. Oke, sekarang kita coba lihat seperti apa struktur silem dan phloem. Struktur silem bisa kita lihat di sini bahwa dia itu tersusun yang pertama atas trakea berupa sel yang mati dan berupa penampang ya, seperti saluran karena fungsinya mengantarkan air. Dan trakeid yang selnya itu lebih tebal dan lebih kuat dibandingkan dengan trakea gitu ya. Jadi trakeid di sini merupakan penyokong juga karena mengalami penebalan dibandingkan dengan trakea. Dan air bisa mengalir di dalam silem itu karena adanya adhesi dan kohesi, di mana adhesi adalah daya tarik menarik antara molekul air dengan dinding silem, sementara kohesi itu adalah daya tarik menarik antara sesama molekul air, hidrogen ya yang mengikat ya, hidrogen mengikat antara sesama molekul air gitu. Dan tentunya proses pengikatan dari mulai organ akar ya tadi ya, masuk meresap menuju ke jaringan silem. Nah, sekarang kita coba lihat satu lagi pembuluh pengangkut yaitu phloem, dan kita tahu bahwa phloem fungsinya adalah mengangkut hasil fotosintesis. Dan phloem juga berupa saluran-saluran, cuma saluran phloem atau tersusun atas ya, yang pertama adalah pembuluh tapis. Kalau tadi ada pembuluh trakea, kalau di phloem ada pembuluh tapis salurannya yang tugasnya adalah menghantarkan hasil fotosintesis. Dan di situ tuh ada pembatas di dalam pembuluhnya, yaitu lempeng tapis. Dan di dalam phloem juga terdapat sel pengiring. Nah, sel pengiring ini berfungsi untuk tempat keluar masuknya zat makanan juga gitu ya. Dan ini berupa sel hidup dan selalu membelah. Kita bisa lihat alur dari silem yang mengangkut air itu satu arah ya, sementara pada phloem itu dua arah karena dia mengangkut
air juga mengangkut makanan di dalam phloem itu. Jadi kita coba mulai menggambar anatomi akar ya. Garis biru bagian paling luar ini adalah jaringan paling luar tentunya. Cerdas itu adalah epidermis. Nah, garis kuning ini adalah bagian dalam yang hanya dimiliki oleh akar, yaitu endodermis. Endo itu di dalam. Nah, sekarang kita akan bikin bagian jaringan pembuluhnya. Nah, ini adalah bagian lokasi xilem. Nah, bulatan-bulatan biru ini biasanya bulatan yang besar itu adalah xilem. Jadi ini adalah bulatan pembuluh yang akan mengangkut air dan mineral pada bagian akar. Sementara bulatan yang lebih kecil di bagian luarnya, nah, bulatan yang berwarna hijau ini adalah phloem. Nah, jadi ingat-ingat ya, cluenya kalau bulatannya besar itu adalah xilem, simbol air itu bulatan besar, tapi kalau phloem itu padat karena dia itu adalah makanan atau hasil dari proses fotosintesis. Jadi kalian kalau menggambar phloem ini bagiannya atau bulatannya kecil-kecil seperti ini. Nah, khusus untuk akar tanaman dikotil ini strukturnya unik ya, karena semacam ada simbol jari-jari gitu di bagian tengah untuk xilem-nya. Nah, ini adalah phloem ya. Nah, kita coba lengkapi bagian endodermisnya dengan menggambar struktur persegi panjang yang mengelilingi jaringan pembuluh di bagian dalam ya. Ingat, endodermis merupakan ciri khas dari struktur akar atau anatomi akar. Jadi bagian terluarnya epidermis, kemudian disusul oleh bagian ini. Selanjutnya kita juga lengkapi struktur dari epidermisnya, hampir sama dengan endodermis, yaitu bentuknya persegi panjang melapisi bagian luar karena fungsinya sebagai proteksi. Di sini ya, kita percepat. Oke, ini dia struktur epidermisnya. Sekarang kita coba lengkapi bagian korteksnya di bagian kosong ini. Bagian korteks itu terdiri atas parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jadi nanti kalau ada pertanyaan korteks itu apa, gabungan dari jaringan penyokong dan jaringan dasar ya untuk parenkimnya. Jadi di sini kita sekalian mengingat atau memorizing untuk mengidentifikasi struktur, karena beberapa soal itu diminta untuk mengidentifikasi struktur. Cuman untuk gambar akar jarang sih soal anatomi yang keluar ya, yang bagian dalam sayatan seperti ini. Yang paling sering itu adalah batang. Nanti kita juga coba bahas jaringan-jaringan penyusun batang ya.
gitu. Jadi secara tidak langsung kalian sudah mulai memorizing nih jaringan apa aja yang menyusun organ akar. Ini masih kita melengkapi bagian dari korteksnya ya. Sekali lagi ada sklerenkim, kolenkim, dan parenkim sini. Tapi kita bikin yang general aja dulu ya bentuknya untuk bagian korteks. Untuk gambar lebih detail nanti kita coba di sesi yang lain ya. Sekali lagi kita coba bagian ini, bagian cerdas epidermis. Kalau bagian yang ini cerdas korteks, simpan skornya ya, jangan lupa ya. Lalu bagian yang ini keren, endodermis, silahkan disimpan lagi. Bagian ini silem, keren. Lalu ada bagian yang ini nih, phloem. Oke, ini dia anatomi dari akar. Oke, selanjutnya kita coba menggambar anatomi batang ya. Seperti biasa bagian luarnya adalah jaringan epidermis, sama dengan pada saat kita menggambar akar ya. Nah, cuma bagian yang merah ini bukan endodermis melainkan kambium. Jadi gambar merah adalah kambium, endodermis hanya dimiliki oleh jaringan akar. Dan ini adalah bentuk yang paling sering keluar di soal. Jadi ibu nggak bakalan bikin kumpulan sel-selnya yang komplit tadi seperti pada akar ya. Di sini hanya gambar sederhana seperti ini. Nah, bagian yang diberi warna kuning itu adalah pengangkut yang mengangkut air, yaitu keren. Ya, silem itu ya. Jadi Kak kasih warna kuning di sini. Sementara bagian yang biru di luarnya di luar garis merah itu adalah phloem yang mengangkut sip hasil proses fotosintesis. Oke, dan bulatan bagian tengah ini adalah ampulor, bagian dari parenkim dalam. Kita identifikasi lagi ya. Bagian ini disebut keren, epidermis. Selanjutnya korteks, lalu bagian ini phloem, keren, lalu ini silem, betul sekali, dan bagian ini adalah kambium. Mantap, itu adalah anatomi dari batang dikotil ya, pada bagian dikotil. Dan yang bagian tengahnya adalah itu adalah ampulor, benar sekali. Oke, selanjutnya kita coba bahas juga anatomi batang monokotil. Bagian luar udah pasti epidermis ya. Nah, ada yang berbeda dibandingkan dengan batang dikotil. Kalau bagian kosong udah pasti korteks ya, gabungan antara parenkim, sklerenkim, dan kolenkim. Letak dari jaringan pembuluhnya itu menyebar, dan bulatan-bulatan besar ini sudah bisa dipastikan adalah silem. Sementara yang hijau-hijau ini, yang kecil-kecil, yang padat, itu adalah phloemnya yang mengangkut hasil fotosintesis. Sekali lagi ibu ingatkan ya, bulatan besar itu adalah silem, sementara bulatan kecilnya adalah phloem. Tapi posisi dari jaringan pada monokotil itu menyebar, berbeda dengan pada dikotil yang konsentris. Masih kita lengkapi phloemnya, dan mulai kita identifikasi ya. Bagian yang luar epidermis, good. Bagian kosong korteks, kemudian ini adalah silem, dan ini adalah phloem. Silahkan disimpan ya skornya. Kalian coba pelajari, lihat detail apa aja perbedaannya. Dan ini adalah anatomi dari organ batang monokotil dan dikotil.
Oke, dan sekarang kita melompat ke jaringan terakhir dari jaringan dewasa, yaitu adalah jaringan sekretoris atau jaringan kelenjar ya. Di sini ada yang dihasilkan, itu adalah getah atau enggak minyak, makanya disebut jaringan sekretoris. Dan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sel kelenjar. Contohnya adalah sel-sel minyak yang terdapat pada jahe atau juga pada jarak tuh ya. Kemudian juga yang kedua ada saluran kelenjar, tempat penyimpanan lendir, juga ada getah ya, tapi memang tidak semua getah sih. Itu misalnya ada pada daun jeruk dan pinus. Dan yang terakhir adalah getah, saluran getahnya. Berarti itu pure semuanya getahnya di situ mengalir di dalam jaringan tersebut. Dan misalnya terdapat pada pohon karet, udah pada tahu dong ya, sering ada perkebunan pohon karet sengaja diberikan teknis tertentu untuk mengambil getahnya. Di situ bisa jadi bahan ban dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari pohon yang menghasilkan atau mengandung saluran getah. Dan ada lagi beringin, itu juga sama. Nah, itu adalah contoh-contoh atau pembagian dari jaringan sekretoris. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jaringan dewasa terbagi pada jaringan proteksi atau pelindung, yaitu epidermis, kemudian jaringan dasar ya yang berperan sebagai cadangan makanan, yaitu adalah parenkim. Lalu ada jaringan penyokong, itu ada kolenkim dan sklerenkim. Kemudian ada jaringan pengangkut. Gimana ya body knowledge-nya ngangkut? Begini aja ya, kamu lagi mengangkut beban. Ada yang diangkut di sini karung gitu. Jaringan pengangkut itu ada xilem dan phloem. Dan yang terakhir ada jaringan sekretoris. Itu dia pembagian jaringan dewasa. Ya anak-anakku, itu tadi pembahasan kita di video kali ini tentang jaringan tumbuhan. Semoga kita bisa nambah ya memorizingnya dengan body knowledge-nya. Jangan lupa disimpan skornya karena nanti akan dikirim ke GC kalian masing-masing. Kemudian tulis kalian sudah paham atau belum di kolom komentarnya dong nanti. Dan kalau ada pertanyaan juga disimpan di situ. So, jangan pernah lelah buat belajar ya. Kita tetap semangat, bismillah, niatnya ibadah. Oke anak-anakku, saleh-salehah. See you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.